Halo, halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberti Fitriawan dengan NIM 2105216180878 dari offering 12AA kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk pengujian beton keras dengan metode Concrete Non-Descriptive Test. Untuk mata kuliah, teori dan praktek pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah, STMT, S1 PTB, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan definisi Concrete Non-Descriptive Test. Non-descriptive test atau NDT adalah suatu cara untuk memeriksa, menguji, atau mengevaluasi material atau elemen struktur tanpa merusak kemampuan layanan dari suatu bagian atau sistem struktur. Metode ini tidak mengalami kegunaan suatu bagian, namun tetap dianggap tidak merusak, bahkan jika mengandung tindakan invasif. Untuk tujuan konkret non-descriptive test, yang pertama menentukan kualitas dan integritas material atau elemen. Yang kedua, mendeteksi kerusakan secara dini sebagai bagian dari penjagaan kerusakan struktural. Yang ketiga, pencegahan dini terjadinya kerusakan struktural. Teknik-teknik pengujian in situ baru telah banyak ditemukan juga. Untuk faktor konkret seperti ini, faktor utamanya yaitu mempengaruhi keberhasilan survei NDT dengan menentukan kedalaman penetrasi terhadap material atau elemen strukturnya. Di sini saya akan membeberkan pembahasan tentang jenis-jenis metode dalam Concrete Non-Descriptive Test. Yang pertama ada ultrasonic pundit atau USP. Yang kedua ada carbonation test. Yang ketiga ada impact echo test. Yang keempat ada hammer test. Yang kelima ada rebar locator. Untuk yang pertama kita membahas tentang ultrasonic pundit. Definisi dari ultrasonic pundit yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang ultrasonik yang melewati suatu beton. Dengan standar pengujian seperti ini, pengukuran proses di standar pengujian ada 3 metode. Yang pertama ada direct transmission, ada semi direct transmission, dan yang ketiga ada indirect surface transmission. Dengan prinsip kerja nantinya kecepatan rambat gelombang yang melalui suatu media itu akan bergantung pada sifat-sifat elastik media pada tersebut. Untuk tahapan pengujian ada 3, yaitu ada persiapan lokasi uji seperti ini. Yang kedua ada persiapan alat, mungkin menyiapkan alat-alatnya, dan yang terakhir yaitu pengujian, tahap yang paling inti. Di sini saya akan ngasih tahu ini contoh alat ultrasonic bandit, dan ini merupakan ilustrasi pemakaiannya. Ini seorang pekerja yang sedang memakai alat ultrasonic bandit ini. Untuk yang kedua yaitu membahas tentang metode carbonation test. Untuk definisinya yaitu uji ini yaitu supaya dapat mengetahui bagaimana kualitas lumut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang ada di dalamnya. Nantinya tulangan ini akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Untuk standar pengujian ada ASTM dan Surat Edaran Menteri PUR nomor 25 tahun 2015. Untuk prinsip kerjanya yaitu
Karbonasi beton terjadi ketika karbon dioksida di atmosfer dengan kelembapan tertentu bereaksi dengan mineral semen terdegradasi dan menghasilkan karbonat, misalnya kalsium karbonat. Untuk tahapannya yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kerja uji karbonasi dengan membuat lubang kecil. Yang kedua membersihkan lubang, dan sampai yang terakhir yaitu mengukur ketebalan lapisan yang terkarbonasi dari permukaan beton. Ini alat carbonation dan ini penggunaan ilustrasi penggunaan carbonation. Untuk selanjutnya yaitu impact exotest. Definisinya yaitu impact exotest merupakan pelaksanaan pengujian untuk mendeteksi rongga atau cacat pada struktur. Tes ini mengandalkan efek perambatan gelombang pada suatu media struktur. Untuk standarnya, soalnya mungkin di pencarian saya kurang menemukan untuk standar pengujian, maka saya menuliskan ASTM. Untuk prinsip kerjanya yaitu metode ini adalah membuat suatu mechanical impact atau benturan yang berasal dari ketukan palu yang menghasilkan gelombang yang merambat dalam suatu media. Gelombang akan mantul dan kembali mencapai permukaan di mana impact itu diberikan. Selanjutnya adalah tahapan pengujian. Di tahapan pengujian ini ada 2 tahapan, yaitu dengan metode Kirby dan metode ISOP. Ini bisa dilihat ya, untuk metode Kirby artinya ini dan metode ISOP artinya ini. Ini merupakan alat carbonation dan ini ilustrasi pengujian carbonation dan ini ilustrasi cara penggunaan carbonation. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang hammer test, jenis hammer test. Untuk definisinya, pengujian hammer ini yaitu pengujian yang memperkirakan nilai kuat tekan beton terpasang yang didasarkan pada kerasan permukaan beton. Pada seluruh bagian komponen struktur, hammer test ini merupakan alat yang paling ringan dan praktis dalam penggunaannya. Untuk standarnya ada 5 standar pengujian ini, ASTM-C ini sampai dengan DIN 1442 atau Jerman Standard. Yang ini North American Standard, ini European Standard, Chinese Standard, British Standard, dan Jerman Standard. Untuk prinsip kerjanya yaitu prinsip kerja dari hammer test yaitu memanfaatkan pantulan massa di mana ujung alat jadi semacam memukulkan palu pada permukaan beton yang rata. Dan pada sisi luar alat terdapat bagian yang akan menunjukkan nilai pantulan atau rebound tersebut. Untuk tahapan pengujian itu ada 7 tahapan. Yang pertama, alat speed hammer dipegang dengan kuat dan tegap. Yang kedua, posisi palu tegak lurus dengan permukaan media yang akan diuji. Sampai dengan yang terakhir yaitu selalu cek permukaan media pengujian jika benturan palu menghancurkan beton, sebab nantinya adanya rongga udara di dalamnya maka akan dibatalkan. Dan lakukan pengujian ini pada titik bacaan yang lainnya juga. Ini contoh alat hammer. Mohon maaf, ini ada pesan, ini cara penggunaan hammer dan ini ilustrasi pengujian hammer. Yang terakhir yaitu ada rebar locator. Rebar locator ini merupakan solusi sempurna untuk membuat tekad yang cepat dan akurat dari lokasi, selimut beton, dan diameter rebar pada konstruksi betulan. Kenapa? Karena ini digunakan untuk mendeteksi ketebalan lapisan meliputi beton dan diameter rebar. Untuk standarnya yaitu SNI 07252 tahun 2022, tahun 2002 tentang baja tulang beton. Untuk prinsipnya yaitu memanfaatkan medan elektromagnetik yang mudah terpengaruh oleh adanya metal logam. Dalam ini berupa tulangan baja dalam beton lebih mudah seperti detektor logam. Untuk tahapannya seperti ini ada 3 tahapan. Untuk tahapan ini ada yang ketiga di posisi ketiga. Ini merupakan contoh alat dari
pengujian lebar lokator. Ini bukan alat, ini ilustrasi cara penggunaan, dan ini ilustrasi pengujian alat lebar lokator. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu sedikit ini dapat bermanfaat, dan ini saya mengerjakan ini dengan baik, dan jika ada salah kata yang kurang berkenan saat saya presentasi, mohon dimaafkan. Selamat malam semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.